Pagi yang penuh dengan bahagia ini, saya bersyukur karena saya bisa menyapa Bapak Ibu, bahkan dapat berbagi renungan kebenaran. Doa saya ini jadi modal bagi kita semua untuk menjalani hari ini, meraih janji-janji yang Tuhan berikan, dan kita dapat menjadi terang sekaligus garam bagi sekitar kita. Saya percaya Bapak Ibu pernah mendengar kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Karena cerita ini telah kita dengar sejak kita ada di sekolah minggu. Pertanyaan yang saya ingin bagi tiap kita untuk kita jawab bersama. Apa sih pesan utama dari kisah di mana Yesus memberikan makan 5.000 orang? Sebelum kita menjawab dan mengimplementasikan jawaban itu dalam kehidupan kita lewat perenungan kita di pagi hari ini, izinkan saya membaca Alkitab dari Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 dimulai. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada bagian ini, Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Simak baik-baik dan garis bawahi, tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikutinya. Ayat 14, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan. Tuhan mengadakan mukjizat karena ada tujuan. Sama seperti kita bertindak karena kita memiliki sebuah tujuan. Ia memberi makan 5.000 orang. Pesan utama yang dia ingin bagi lewat kisah ini ialah bahwa penting sekali tiap manusia untuk mendengar. Karenanya berulang kali sampai ditutupnya Alkitab, ada pernyataan-pernyataan yang disampaikan secara berkelanjutan. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kita memiliki telinga kiri dan kanan, ada dua, satu pasang Bapak Ibu. Menandakan bahwa manusia bisa bergerak dengan tepat ketika ia mendengar hal-hal yang tepat. Dan yang kedua, mendengar itu akan memberikan reaksi. Kalau ada ajakan maka kita ikut. Mendengar tanpa respon itu bukan sesuatu yang benar. Bukan. Yang tepat adalah ketika kita mendengar kita berespon. Itu sejalan Bapak Ibu. Linier. Karenanya ia bergerak. Yesus melakukan mukjizat karena ada pribadi-pribadi yang telah berupaya. Mereka melakukan segala cara untuk mendengar. Dan waktu mereka mendengar, mereka memberikan respon. Poin penting selanjutnya tentang kisah ini berbicara tentang tergeraknya hati Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah kunci
Bagaimana kita bisa menggerakkan hati Tuhan? Karena waktu dia tergerak, tidak ada yang mustahil. Saya rindu kita sama-sama berkata, tidak ada yang mustahil. Saat apa? Saat hati Tuhan tergerak. Bagaimana supaya ia tergerak? Dengar, respon. 3 bagian ini ketika menjadi satu, efeknya dahsyat. Di tengah malam tidak ada orang yang berjualan dengan jumlah yang banyak. Ada permintaan yang besar. Bagi Tuhan itu tidak mustahil. Dia bisa mengerjakan dan dia mampu untuk membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Saya dan saudara, kita perlu dia. Saya dan saudara, kita butuh dia waktu demi waktu. Karenanya, buka telinga, langkahkan kaki, maka saya yakin dia tidak tinggal diam. Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.